Menemani Anda di Kompas Siang. Saudara, kekosongan jabatan Wakil Menteri Keuangan usai Thomas Djiwandono dilantik sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia memicu spekulasi politik. Posisi strategis yang belum terisi itu dinilai bisa menjadi pintu masuk reshuffle Kabinet Presiden Prabowo Subianto. Kepada sidang Dewan yang terhormat, apakah laporan Komisi 11 DPR RI terhadap hasil uji kelayakan calon Deputi Gubernur Bank Indonesia tersebut dapat disetujui? DPR RI mengesahkan Thomas Djiwandono jadi Deputi Gubernur Bank Indonesia periode 2026-2031 melalui rapat paripurna DPR di Senayan. Sebelumnya, Thomas Djiwandono dinyatakan lolos dalam uji kepatutan dan kelayakan di Komisi 11 DPR. Usai disahkan DPR, Thomas Djiwandono berjanji akan menjaga independensi Bank Indonesia serta menyelaraskan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Di sini saya ingin sampaikan sekali lagi komitmen saya untuk menjaga independensi Bank Sentral dan juga seperti saya katakan kemarin di proses fit and proper menyelaraskan kebijakan fiskal dan moneter. Kosongan kursi Wakil Menteri Keuangan yang ditinggalkan Thomas Djiwandono menghembuskan isu reshuffle. Salah satu nama yang disebut-sebut bakal direshuffle adalah Menteri Luar Negeri Sugiono. Isu ini pun ditanggapi Sugiono yang mengaku belum mendengar informasi tentang reshuffle kabinet, termasuk isu soal penggantian dirinya sebagai Menlu oleh Wakil Ketua Komisi 1 DPR dari fraksi Partai Gerindra yang juga keponakan Presiden Prabowo Subianto, Budi Djiwandono. Sementara, Budi Djiwandono menegaskan sampai saat ini masih bertugas sebagai Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI. Tapi kalau Saya aja baru dengar dari sampean. Tapi kalau benar itu terjadi, akan ada perpindahan posisi masih tugaskan di kementerian lain itu gimana? Dikit Mas. Pak, saya ditanyakan ke Pak Ukut, dapat kabar dari mana? Tugas kita tetap sekarang di Komisi 1. Terima kasih teman-teman, sebentar lagi kita mau raker. Sampai hari ini masih di Komisi 1. Ya ini kita mau rapat kerja. Isu reshuffle turut ditanggapi Partai Golkar. Partai pimpinan Bahlil Lahadalia tersebut berharap jatahnya tidak dikurangi, meski keputusan akhir tetap diserahkan ke Presiden. Reshuffle itu yang tahu cuma Presiden sama Tuhan. Jadi jangan tanya kami. Sampai detik terakhir juga pasti nggak ada yang tahu. Tapi kita berharap nambah. Ya, kalau Golkar sih maunya yang terbaik lah, karena Golkar punya stok kader yang mumpuni. Ditambah apalagi lebih bagus gitu loh. Jangan dikurangin gitu loh. Tapi kalau soal reshuffle ya itu haknya Presiden. Pengamat politik Yunarto Wijaya menilai reshuffle kabinet kemungkinan besar bisa terjadi dan bisa merembet ke pos-pos menteri lain. Namun Yunarto berharap jika reshuffle terjadi, maka sosok yang akan masuk di kabinet didasarkan pada kapabilitasnya dan bukan karena ada kedekatan. Berharap sekali Pak Prabowo ketika menyadari tantangannya adalah sesuatu yang bersifat global, kata kuncinya konsolidasi kekuasaan itu harus dilakukan berdasarkan asas merit yang saya harapkan itu tidak hanya didasarkan pada kedekatan. Yang kedua adalah ketika kita berbicara mengenai reshuffle, saya berharap juga Pak Prabowo ada perbaikan besar dalam konteks menempatkan kapabilitas jauh lebih besar dibandingkan pertimbangan koalisi. Kenapa ada kekhawatiran itu, Mas Toto? Apa yang menjadi latar belakangnya? Pembentukan kabinet, ini kabinet terbesar sepanjang sejarah setelah Orde Lama, Mas Yasir. Memasuki tahun 2026, isu reshuffle menjadi semakin sensitif karena kabinet mulai memasuki fase pembuktian kinerja. Pada tahap ini, toleransi terhadap kinerja yang dianggap kurang optimal cenderung menurun. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, jangan